Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 116. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah mendengarkan ucapan Muzhen, Luo Mang mulai menghentakkan kakinya hingga kekuatan spiritual yang cukup luar biasa keluar dari tubuhnya. Bahkan saat ini sebuah bayangan mulai mengembun, dan bayangan ini membentuk ular piton raksasa yang melilit tubuh dari Luo Mang itu sendiri. Muzhen yakin jika Luo Mang telah mengolah tubuh Dharma Karya piton iblis. Meskipun tubuh Dharma ini tidak masuk dalam peringkat ke-99, namun kekuatan yang ada sudah luar biasa. Melihat tubuh Dharma Karya ini, Muzhen jelas tidak takut, dan dia bahkan mulai membentuk sebuah segel di tangannya untuk menunjukkan tubuh Dharma Karya yang agung sesungguhnya. Sekarang semua orang mulai bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang cukup luar biasa kuatnya, sehingga mengembun membentuk tubuh Dharma Karya tertinggi. Luo Mang sendiri sebenarnya bisa merasakan tekanan dari tubuh Dharma Karya tertinggi milik Muzhen yang merupakan tubuh abadi matahari agung. Namun dirinya tidak bisa mundur begitu saja. Dengan cepat Luo Mang memutuskan untuk membuka segel di tangannya. Lalu ular piton itu pun melesat dan menuju ke arah dari Muzhen. Setelah serangan ini dilayangkan, Muzhen bisa melihat jika tubuh Dharma Karya tertinggi miliknya telah dililit oleh piton hitam besar. Namun Muzhen masih tidak memiliki keinginan untuk menghindar. Tak berapa lama sebuah cahaya emas mulai keluar dari telapak tangan Muzhen. Setelah serangan itu siap, Muzhen pun mengarahkannya pada ular yang ada. Cahaya hitam yang dikeluarkan oleh ular piton itu pun secara perlahan mulai meredup, dan Muzhen pun kembali mengirimkan satu serangan lagi. Akhirnya membuat ular piton benar-benar hancur. Menyaksikan adegan ini, jelas semua orang mulai tahu jika tubuh Dharma yang dimiliki oleh Muzhen sangatlah kuat, hingga mampu mendorong dan mengalahkan tubuh Dharma milik Luo Mang, membuat orang-orang menjadi bergetar hebat. Dengan cepat, Muzhen pun mulai menghancurkan segel piton iblis milik Luo Mang itu. Setelah benar-benar hancur, dia membuka segel yang baru hingga sebuah energi berwarna keemasan kini telah muncul di udara. Menyaksikan apa yang dilakukan Muzhen membuat Luo Mang cukup panik. Dia mulai berteriak dan meminta bantuan pada penguasa kota Lang Darah dan juga penguasa kota Batu Hitam untuk mengikutinya. Merasa terpanggil, kedua orang itu pun langsung naik ke atas. Namun siapa sangka jika kedua orang ini akan langsung diserang oleh 6 teratai yang dimunculkan Muzhen. Serangan itu secepat meteor hingga akhirnya menghantam tubuh dari kedua penguasa itu. Muzhen membuka suara jika mengalahkannya tidak akan semudah itu. Omongan ini membuat Luo Mang tidak percaya, karena dia yakin kekuatan Muzhen pasti masih berada di bawahnya. Karena perbedaan antara tingkat pertama dengan tingkat kedua seharusnya cukup jauh. Dengan cepat Luo Mang mulai membuka segel baru hingga berubah menjadi ular piton iblis kembali, berukuran cukup besar dan kemudian melayang serta menghantam serangan keemasan milik Muzhen. Hantaman ini sungguh dahsyat hingga membuat retakan yang cukup panjang mulai terlihat di arena pertarungan. Dengan lantang Luo Mang mengatakan, segel ular piton iblis melahap kekuatan surga. Di dalam tubuh dari ular piton raksasa hitam itu, Luo Mang benar-benar mulai mengaktifkan energi spiritualnya di mode maksimal. Dia dengan cepat mulai menyerap darah yang ada di dalam tubuh dari ular piton sehingga energi spiritualnya bertambah menjadi begitu dahsyat. Di sisi lain, cahaya emas mirip matahari dari Muzhen itu terus bersinar dengan terangnya hingga langsung menghantam tubuh ular piton milik Luo Mang. Dan ular ini perlahan berubah menjadi kabut hingga akhirnya benar-benar lenyap. Menyaksikan adegan itu sekali lagi, jelas Luo Mang merasa begitu terkejut karena serangan kebanggaannya bisa dengan mudah dihancurkan oleh Muzhen hanya dengan satu kali hantaman. Ular piton mulai terbentuk lagi, namun Muzhen tidak membiarkan hal ini terjadi sehingga dia memutuskan untuk memberikan serangan yang luar biasa hingga ular piton itu berubah menjadi debu.
Hal itu membuat tubuh Dharma Karya tertinggi milik Luomang menghilang sepenuhnya. Dikarenakan tubuh Dharma dan juga ular piton hitam telah berhasil dipatahkan oleh seorang Muzhen, Luomang pun mulai menderita luka yang cukup parah. Menyaksikan pemandangan seperti ini, setiap orang jelas terkejut karena Muzhen berhasil mengalahkan penguasa yang telah berada di tingkatan kedua itu. Dan siapa sangka jika Luomang masih bisa memprovokasi penguasa yang lainnya untuk menyerang Muzhen dengan membawa nama Istana Elang Darah. Mereka yang takut dengan Raja Elang Darah pun mulai maju dan mengambil tindakan untuk mencegah Istana Jiuyu kembali berkuasa. Tak berapa lama, 7 orang sudah mulai maju untuk mengepung tubuh Matahari Agung milik Muzhen. Meskipun Muzhen memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, tapi jika mereka menyerang secara bersamaan, maka mereka yakin jika Muzhen tidak akan bisa melawannya. Melihat hal ini, kemarahan jelas tergambar di mata dari Tang Bing. Dia tidak terima Muzhen diperlakukan seperti ini. Dengan senyuman palsu, Luomang mulai berkata pada Muzhen, "Jika kau ingin pergi sekarang, maka aku akan membiarkanmu hidup dan pergilah dengan aman." Muzhen yang mendengarkan kata-kata seperti itu jelas tidak tertarik dan hanya tersenyum dengan cara santai. Mereka yang melihat senyuman dari seorang Muzhen cukup kagum dengan ketenangan yang dimiliki bocah itu. Bahkan saat ini Luomang mulai berpikir apabila Istana Jiuyu sepertinya sebentar lagi akan bisa bangkit. Namun Luomang malu mengatakan hal itu dan mulai memprovokasi Muzhen karena tidak mau mengambil kesempatan yang telah dia berikan. Dengan senyumannya, Muzhen pun melambaikan tangan hingga muncullah 9 penjaga Nether. Mereka yang melihat hal ini yakin jika pasukan itu hanyalah segerombolan yang lemah di alam Daluo. Dengan cepat Muzhen memerintahkan pasukan penjaga Nether untuk mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka memegang sebuah tombak di tangannya. Melihat hal ini, semua orang bisa merasakan jika pasukan ini telah memadatkan semangat juang hingga mereka memiliki energi spiritual yang cukup menakutkan. Apa yang dilakukan oleh pasukan penjaga Nether itu membuat mereka semuanya yang hadir merasa ketakutan, karena satu semangat juang berarti setara dengan 1000 pasukan. Mereka tidak menyangka jika Muzhen akan berhasil menumbuhkan semangat juang ini dalam waktu yang singkat. Menyaksikan semangat juang yang begitu membara, mereka semuanya tahu jika hal ini didapat bukan dengan cara yang instan, melainkan melalui proses panjang dengan waktu yang bertahun-tahun. Mereka juga tidak yakin jika Muzhen yang baru memimpin beberapa saat mampu mengendalikan semangat juang yang terlihat begitu sulit itu. Dia tahu untuk mencapai keselarasan ini membutuhkan semangat juang yang sama dan juga setara antara pemimpin dan juga pasukannya. Luomang bersama dengan 7 penguasa yang lainnya pun mulai takut, karena jika Muzhen benar-benar mampu mengendalikan semangat juang, maka tidak akan ada kesempatan bagi kelompok Luomang untuk menang. Di sisi lain, Muzhen dengan tenang duduk bersila di atas tubuh abadi Matahari Agung. Semangat juang yang tinggi saat ini juga mulai bisa dia rasakan. Dengan lihai, Muzhen mulai menggerakkan jarinya hingga seberkas cahaya hitam mulai melesat keluar. Cahaya ini memadatkan semangat juang yang sudah ada dan menggabungkannya dengan kekuatan spiritual 9 penjaga Nether. Setelah serangan ini berhasil dibentuk, Muzhen segera mengarahkannya pada Luomang dan juga para penguasa yang lain. Luomang dan juga orang-orang itu bisa melihat serangan yang datang hingga mereka dengan cepat mulai mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuh masing-masing ke batas maksimal. Tak lama kemudian, 2 serangan pun saling beradu di udara. Namun siapa sangka jika serangan yang Luomang dan juga yang lainnya layangkan mulai sobek oleh serangan Muzhen dan juga 9 penjaga Nether itu. Melihat hal ini, semua orang mulai tahu jika serangan Muzhen sungguh begitu dahsyat. Hingga tak lama setelah itu, serangannya pun mulai merobek serangan dari Luomang dan mulai terdengar suara ledakan yang berasal dari keduanya. Luomang dan juga yang lainnya mulai memuntahkan cairan merah sehingga mereka harus mundur dan menerima kekalahan dengan malu.
Tapi mereka tidak menyangka jika Mu Chen masih tidak memberikan kesempatan bagi para pengkhianat ini untuk tetap hidup, dan itu membuat Mu Chen melancarkan serangannya kembali. Tidak lama semangat juang sudah muncul di hadapan mereka. Hal ini jelas membuat orang-orang seperti Luo Mang ketakutan karena tekanan yang begitu luar biasa dirasakan Luo Mang dan juga para penguasa itu. Seberkas cahaya saat ini sudah mulai menyelimuti tubuh mereka, dan di saat orang-orang ini mengira akan mati, sebuah auman elang mulai terdengar. Energi ini menyerang serangan dari semangat juang milik Mu Chen. Ketika dua serangan saling bertabrakan, energi spiritual pun mengamuk hingga akhirnya membuat Luo Mang dan juga yang lainnya pun terlempar ke belakang. Adegan semacam itu jelas membuat mereka semuanya mengalami luka yang cukup dalam karena telah menabrak batu yang besar. Di sisi lain, Mu Chen mulai memperhatikan arah serangan yang datang, dan dia bisa melihat jika sebuah cahaya berwarna merah kini mulai menyebar. Saat cahaya merah itu meredup, mereka bisa melihat sekelompok orang berjubah merah dengan semangat juang yang berwarna merah membara. Pasukan ini tak lain berasal dari Istana Elang Darah yang dibawa oleh Komandan Wu Tian. Semua orang yang melihat kedatangan dari Wu Tian bisa menyimpulkan jika pertarungan antara Istana Jiuyu dan juga Istana Elang Darah tidak akan bisa terhindarkan lagi. Mu Chen yang melihat hal ini langsung berkata pada Wu Tian, "Akhirnya kau tidak bisa tinggal diam lagi, bukan?" Wu Tian yang mendengarkan kata-kata Mu Chen mulai memasang wajah dingin karena dia tidak suka dengan pemuda itu. Dia tidak menyangka jika rencananya untuk mempermalukan Mu Chen malah menjadi bumerang yang menampar wajah dari Istana Elang Darah. Tapi Wu Tian merasa beruntung, dirinya datang tepat waktu sehingga wajah dari Istana Elang Darah masih terselamatkan. Wu Tian pun segera meminta Mu Chen untuk mengajak pasukannya pergi dari wilayah kekuasaan Istana Elang Darah ini. Tapi dengan berani Mu Chen berkata, jika 7 penguasa sebelumnya telah dia kalahkan, sehingga wilayah ini sekarang menjadi milik dari Istana Jiuyu kembali. Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas Wu Tian tidak terima, dan dia tidak akan membiarkan Mu Chen untuk lolos kali ini. Tanpa basa-basi lagi, Wu Tian pun mulai memanggil pasukannya. Hal ini membuat pasukan itu mulai mengeluarkan semangat juang yang begitu tinggi dengan aroma yang cukup amis tercium dari dalamnya. Saat ini Istana Elang Darah memiliki pasukan sekitar 5.000 orang, dan dengan pasukan sebanyak ini jelas Istana Jiuyu telah kalah jumlah. Namun pasukan ini tidak sepenuhnya pengikut dari Wu Tian. Namun tetap kedua istana itu masih memiliki selisih sebanyak 4.000 pasukan. Wu Tian pun segera menawarkan pada Mu Chen untuk mundur sehingga dia akan membiarkan Istana Jiuyu tetap ada. Wu Tian juga mengancam Mu Chen, jika masih berani mengambil tindakan maka jangan salahkan apabila Istana Jiuyu akan kehilangan seluruh kekayaan mereka. Mendengarkan ancaman dari seorang Wu Tian, Mu Chen tidak takut sama sekali dan memilih untuk tetap menolak akan keputusan dari bocah itu. Mendengarkan jawaban dari seorang Mu Chen, jelas Wu Tian tidak begitu terkejut karena saat ini dia mulai bisa memahami sifat dari Mu Chen. Wu Tian mengepalkan tinjunya hingga semangat juang yang berwarna merah mulai meluap-luap. Aura itu terlihat mengerikan. Wu Tian berkata, jika Mu Chen memilih hal ini, maka jangan salahkan jika Istana Elang Darah akan mengambil tindakan hingga Ratu Jiuyu nanti tidak akan bisa membantu dirimu. Mu Chen pun membalas perkataan itu, maaf, sebelumnya Komandan Wu Tian, tapi sepertinya Raja Elang Darah yang akan menyaksikan pengawalnya menderita kerugian besar. Wajah Wu Tian pun mulai berubah menjadi semakin dingin dan dia mengajak Mu Chen untuk memulai pertarungan demi bisa melihat siapa yang akan hancur hari ini. Wu Tian pun dengan cepat mulai mengayunkan tangannya hingga semangat juang dengan energi merah mulai naik ke udara dengan sangat cepat. Semua orang bisa merasakan tekanan yang ada dari kelompok Wu Tian.
Tang Bing yang berada di sisi Mu Chen pun mulai khawatir. Dia jelas tahu jika pengawal elang darah telah ada di bawah kendali Mu Tian selama bertahun-tahun, hingga pemuda itu pasti sangatlah kuat. Mu Chen yang melihat raut wajah gelisah dari seorang Tang Bing, dia berkata, jika pengawal istana Jiuyu juga tidak lebih lemah dari mereka, sehingga kemungkinan untuk mereka menang masih terbuka lebar. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen, Tang Bing jelas merasa senang karena usahanya selama bertahun-tahun mulai dipercaya oleh orang lain. Tak berapa lama, Mu Chen mulai bisa melihat jika di mata para pengawal istana Jiuyu tergambar semangat juang yang begitu tinggi. Mu Chen yakin jika pengawal itu sudah menantikan hari ini begitu lama. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen segera memberikan arahan pada para pengawal untuk melakukan serangan. Pasukan 9 penjaga Nether menghentakkan kaki dan juga tombak miliknya hingga cahaya hitam mulai menyelimuti langit. Melihat akan ada pertarungan yang begitu dahsyat, mereka yang ingin menonton mulai menepi dan juga menjauh. Tatapan mata Mu Tian dan juga Mu Chen, keduanya terlihat sangat dingin hingga membuat semua orang yang melihatnya mulai bergidik ngeri. Ketika dua serangan dilayangkan, tak lama sebuah telapak tangan mulai datang dari arah yang berbeda hingga membuat dua serangan yang berwarna hitam dan juga merah itu hancur lebur. Sekarang, pandangan mata orang-orang mulai tertuju pada serangan itu. Hal ini ternyata adalah ulah dari Kaisar Tidur. Mu Chen tahu jika ini bukan tubuh asli Sang Kaisar Tidur, melainkan kekuatan spiritual yang dikirimkan saja. Dengan cepat, tubuh spiritual dari Kaisar Tidur berkata jika pertarungan kedua belah pihak memang sesuai aturan. Namun jika kota Piton Iblis hancur, maka akan ada kerugian yang begitu besar. Mendengarkan kata-kata seperti ini, jelas Mu Tian langsung menyela jika ini adalah ulah dari Mu Chen dan dia ingin Kaisar Tidur mencopot jabatan Mu Chen sebagai seorang komandan. Namun Mu Chen tidak terima dan membela diri jika mereka hanya ingin merebut kembali apa yang telah menjadi hak istana Jiuyu. Kaisar Tidur tidak mau mendengar pembelaan dari setiap orang. Dia memberikan peringatan jika saat ini bukan waktunya untuk melakukan pertarungan. Dia mengatakan apabila sebentar lagi akan ada penaklukan alam Daluo dengan wilayah yang begitu luas. Namun Mu Tian masih tidak terima karena dia merasa kota Piton Iblis ini telah dikelola istana elang darah selama bertahun-tahun. Namun tak lama, suara tawa yang cukup keras pun mulai terdengar, dan suara ini ternyata berasal dari Raja Elang Darah. Melihat hal itu, Mu Tian merasa cukup lega. Namun siapa sangka jika bayangan kabur Jiuyu atau tubuh spiritual Jiuyu kini juga akan muncul. Semua orang jelas merasa terkejut dengan kemunculan dua raja di dalam pertarungan kali ini. Dengan mencibir, Raja Elang Darah mulai mengatakan, Istana Jiuyu ingin merebut 50 kota dari Istana Elang Darah, bukan? Karena Kaisar Tidur bilang, jika ini bukanlah waktu dan juga tempat yang bagus, maka pengawal Elang Darah akan menunggu di arena dalam 3 hari lagi. Bahkan kami tidak akan hanya menyerahkan 50 kota saja, tapi kami juga akan memberikan tambahan 50 kota dan 5 pil surgawi jika kami kalah. Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat keadaan menjadi gaduh. Bahkan Jiuyu tidak menyangka apabila Raja Elang Darah akan sangat bermurah hati seperti itu. Di tengah kegaduhan yang ada, Raja Elang Darah mulai menambahkan jika Istana Jiuyu kalah, maka mereka harus tunduk pada Istana Elang Darah. Dan mereka berjanji tidak akan pernah ikut campur lagi urusan dari Istana Jiuyu selama mereka mau tunduk. Tang Bing yang benarkan hal seperti ini jelas menjadi murka. Dia tahu betul Raja Elang Darah hanya ingin mempermalukan istana Jiuyu hingga mereka kehilangan semangat juang yang telah terbangun. Menyaksikan adegan seperti itu, Jiuyu segera mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen karena pemuda itu yang saat ini menjadi komandan.
Muchen yang melihat tatapan mata Jiuyu pun mulai tersenyum dan menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Dengan cepat Jiuyu berkata, "Kami akan menerima tantangan ini. Kalian cukup siapkan hadiah saja, karena istana Jiuyu pasti akan menang." Mendengarkan persetujuan ini, Raja Elang Darah mulai tertawa dengan tatapan mata yang terlihat begitu licik. Karena tujuannya kali ini telah tercapai, Raja Elang Darah mulai tertawa keras hingga akhirnya dia memilih untuk segera pergi. Kaisar Tidur yang mendengarkan kesepakatan antar kedua belah pihak jelas tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Jiuyu pun segera mengajak Muchen untuk kembali ke istana dan membahas masalah ini lebih lanjut. Sekarang di kota Piton Iblis semua orang mulai membicarakan masalah ini karena istana Elang Darah benar-benar berani memprovokasi istana Jiuyu. Mereka semuanya jelas tahu apabila istana Jiuyu sekarang telah kalah jumlah dan kekuatan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan istana Elang Darah. Di sisi lain, Jiuyu dan juga para pasukannya telah sampai di dalam istana. Tanpa menunggu waktu lebih lama, mereka pun segera membuka diskusi. Dan mereka semua jelas tahu jika tawaran dari Raja Elang Darah adalah keuntungan sekaligus jebakan. Tang Bing begitu cemas karena dia tahu jika jumlah pasukan dari Raja Elang Darah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pasukan istana Jiuyu ini. Muchen pun segera bertanya, berapa banyak pengawal Elang Darah saat ini? Qiusan segera menjawab, jika istana Elang Darah memiliki 5.000 lebih pasukan. Namun Wutian pasti hanya bisa mengendalikan setengahnya saja. Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas Muchen paham jika mereka memang kalah jumlah. Dan dengan kekuatan Wutian saat ini maka akan sedikit sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tang Bing yang sudah tidak tahan pun segera bertanya pada Muchen, berapa besar peluang bagi mereka untuk bisa menang. Tang Bing jelas begitu cemas karena pertaruhan kali ini jelas akan cukup merugikan istana Jiuyu jika sampai kalah. Muchen dengan percaya diri mengatakan, jika Wutian hanya mampu mengendalikan setengah dari pengawal yang ada, maka masih ada peluang bagi kita semuanya untuk menang. Di tengah-tengah ketegangan itu, Mandala mulai muncul di samping Muchen dengan memakan buah dan terlihat sangat santai. Menyaksikan hal seperti ini jelas mereka semuanya yang ada di dalam istana cukup kaget. Karena istana ini adalah salah satu tempat penting dari istana Jiuyu dan tidak mudah untuk dimasuki orang lain. Muchen dengan gugup mulai berkata jika gadis ini adalah adiknya. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Mandala hanya melihat Muchen dengan tatapan mata yang cukup malas. Dan kemudian dia mulai mengatakan, aku punya sebuah trik, tapi semuanya ada syaratnya. Muchen pun segera menjawab, apa syarat yang kau inginkan? Dengan cepat, Mandala pun berkata, jika dia ingin Muchen meminjamkan kertas hitam selama 10 hari. Mendengarkan hal seperti ini jelas Muchen tidak setuju karena benda itu sangat penting bagi dirinya. Mendengar jawaban Muchen, Mandala mulai marah dan memalingkan wajahnya. Dia tidak terbiasa dengan adanya penolakan. Melihat tatapan itu, Muchen mulai bertanya lagi kepada Mandala, kenapa dia ingin meminjam kertas hitam. Dengan cepat Mandala mengatakan, jika kutukan di dalam tubuhnya saat ini mulai ingin meledak, hingga dia perlu kertas hitam itu untuk menekannya. Mendengarkan alasan seperti ini, Muchen pun memutuskan untuk menyetujui permintaan Mandala karena dia juga merasa kasihan. Mandala yang mendengarkan kata-kata Muchen tidak menyangka jika pemuda itu akan benar-benar setuju. Tak lama kemudian Mandala langsung memberitahu Muchen dan juga yang lainnya untuk mengatasi masalah dengan istana Elang Darah. Dia berkata jika mereka bisa menggunakan formasi pertempuran. Mendengarkan hal seperti ini semua orang mulai berpikir, bagaimana mungkin? Melihat kebingungan dari raut wajah orang-orang itu, Mandala menjelaskan jika formasi pertempuran dulu selalu digunakan pada baris terdepan saat pertarungan hebat terjadi. Namun karena hal inilah formasi pertempuran itu banyak yang musnah dan saat ini hanya tersisa sedikit. Muchen jelas mengetahui jika formasi ini pasti akan sangat membantunya. Dia pun mulai menanyakan bagaimana caranya agar bisa mempelajari formasi pertempuran.
Mandala berkata jika dia tidak tahu. Hal ini jelas membuat kepala dari Muzhen langsung merasa cukup pusing menghadapi Mandala. Melihat hal ini, Mandala pun segera memberikan giok jantung formasi pertempuran untuk Muzhen. Dan dia yakin jika Muzhen pasti akan cepat bisa mempelajarinya karena telah memiliki fondasi sebagai seorang master formasi roh. Muzhen pun segera menerima benda itu yang merupakan giok jantung dan dia berjanji akan segera mempelajari inti formasi pertempuran untuk memenangkan pertarungan yang akan datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen akan benar-benar mampu mempelajari formasi yang diberikan oleh seorang Mandala hanya dalam kurun waktu 3 hari? Dan mungkinkah formasi itu akan bisa membantunya mendapatkan kemenangan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.